wabarakatuh. Saya Fadila Salsa Maharani, NIM 2018-61014, Prodi PGSD semester 4. Nah, di sini saya akan membacakan rangkuman mengenai materi saya, tepatnya dari kelompok saya yang berjudul Hakikat Pembelajaran Kelas Rangkap, atau bisa disingkat dengan PKR. Nah, pembelajaran kelas rangkap adalah suatu bentuk pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruang kelas atau lebih dalam saat yang bersamaan dan menghadapi dua atau lebih tingkat kelas yang berbeda. PKR juga mengandung makna seorang guru mengajar dalam suatu ruang kelas atau lebih dan menghadapi murid-murid dengan kemampuan belajar yang berbeda-beda. Kemudian, pembelajaran kelas rangkap sangat diperlukan. Ada beberapa alasan penting yang menyebabkan perlunya pembelajaran kelas rangkap dilaksanakan. Yang pertama, karena alasan geografis. Yang kedua, karena alasan demografis. Yang ketiga, karena alasan kekurangan guru. Yang keempat, keterbatasan ruang kelas. Yang kelima, kehadiran guru. Selanjutnya, tujuan, fungsi, dan manfaat pembelajaran kelas rangkap. Nah, tujuan, fungsi, dan manfaat PKR dapat dikaji dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, quantity dan equity. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, PKR memungkinkan untuk memenuhi asas quantity atau biasa disebut jumlah, dan equity atau biasa disebut pemerataan. Yang kedua, ekonomis. PKR memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat mengurangi biaya pendidikan. Yang ketiga, pedagogis. Strategi ini mampu meningkatkan kemandirian murid karena seorang guru dalam PKR akan berusaha agar murid aktif dan mandiri. Yang keempat, keamanan. Dengan pendekatan PKR, pemerintah dapat mendirikan SD di lokasi yang mudah dijangkau oleh anak. Kemudian prinsip-prinsip yang mendasari PKR. Pembelajaran kelas rangkap PKR merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang perlu dikuasai oleh guru. Di samping prinsip-prinsip pembelajaran secara umum, PKR juga mempunyai prinsip khusus, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran. Dalam PKR, guru menghadapi dua kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau biasa disingkat sebagai PKA. WKA. Selama PKR berlangsung, murid aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna. Selanjutnya, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dalam PKR, guru harus selalu berbagai cara agar semua murid merasa mendapat perhatian dari guru secara terus-menerus. Selanjutnya, pemanfaatan sumber secara efisien. Sumber dapat berupa peralatan atau sarana, orang, dan waktu. Agar terjadi WKA yang tinggi, semua jenis sumber harus dimanfaatkan secara efisien. Kemudian yang terakhir, kebiasaan untuk mandiri. Apabila guru mampu menerapkan keempat prinsip tersebut, murid akan kebiasaan mandiri. Kemampuan murid untuk belajar mandiri akan memungkinkan guru PKR mengelola pembelajaran secara lebih baik sehingga kadar WKA menjadi semakin tinggi. Sekian rangkuman materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.